Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian, mahasiswa IB Kesatuan dalam perkuliahan pendidikan karakter kesempatan ini? Kita akan membahas satu bahasan yang fundamental sekali karena berkenaan dengan pribadi kita, yaitu tentang menghormati diri sendiri. Kadang-kala kita sering menghormati orang lain, tapi kita lupa untuk hormat terhadap diri sendiri. Baik, jadi mahasiswa, saya izin share screen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Hormat terhadap diri sendiri. Apa target pembelajarannya? Pertama adalah kita membahas apa itu pengertian hormat. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Tiga, cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bentuk moral individu. Serta yang keempat, pengendalian diri. Dan yang kelima, manfaat hormat terhadap diri sendiri. Nah, apa itu hormat? Sikap hormat itu pertama adalah rasa hormat, respect, merupakan cara merasakan dan berperilaku. Kita merasakan, ya, merespon dan berperilaku. Kemudian rasa hormat mempunyai arti bahwa suatu sikap saling menghormati satu sama lain. Yang muda menghormati yang tua, sedangkan yang tua mencintai yang muda. Ya. Dalam kamus Merriam-Webster College menawarkan dua sinonim untuk kata benda hormat atau menghormati, yakni pertimbangan, yang berarti suatu tindakan memberi perhatian khusus. Berarti ketika kita menghormati kepada orang lain, berarti kita menaruh perhatian khusus kepada orang lain. Dan penghargaan. Selain pertimbangan juga ada penghargaan. Perhatian yang tinggi, berarti ada sebuah penghargaan, reward. Ya, dan khusus, tinggi atau khusus. Kenapa kita menghormati orang lain? Karena orang lain ini memiliki nilai di mata kita, harga. Karena berharga. Nah, istilah rasa hormat merujuk pada cara berperilaku. Berarti ketika saya menghormati adik-adik, saya menghormati yang lebih tua, itu adalah cara berperilaku dan berperasaan. Bagaimana pemberian rasa hormat? Oke, kita lihat. Satu, sikap hormat terhadap Tuhan. Hormat terhadap Tuhan berarti kita menghamba, beribadah, melakukan ketaatan, menuruti segala perintah Tuhan. Kemudian sikap hormat terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri kita menghargai diri kita, termasuk kita istirahat, tidak memporsir terhadap tubuh kita, itu menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Dan sikap terhadap orang lain, berarti kepada sama, baik pada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan kepada sesama dalam arti selevel. Dan tentunya pada lingkungan. Nah, bentuk penghormatan pada diri sendiri seperti apa? Pertama, memelihara kesucian lahir secara zahir, secara fisik kasat mata. Kita jaga kebersihan diri kita. Ya, dengan cara rajin berolahraga supaya fisik kita tetap sehat, menjaga kebersihan badan, ya seperti mandi, memakai pakaian yang bersih, sopan dan rapi. Bagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain, sedangkan kita sendiri tidak menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Maka kita pakai pakaian yang bersih, yang sopan, bahkan sesuai dengan konteks dan tempatnya. Kita diundang ke acara pernikahan, kita menggunakan batik atau jas, itu menghargai diri kita dan orang lain, supaya kita dihormati dan kita juga menghormati diri kita sendiri. Coba kalau kita datang ke kondangan, hanya menggunakan singlet atau kaos dalam saja misalnya, ya. Kalau kita di rumah no problem.
Tapi ketika berhadapan dengan orang banyak, satu, kita tidak menghargai forum tersebut, yang mengundangnya juga kita tidak hargai, kita pun sama dengan tidak menghormati diri kita sendiri, sehingga kita tidak dihormati oleh orang lain. Memelihara kesucian batin atau jiwa kita dengan mempelajari ilmu agama. Adik-adik belajar ilmu agama, ya, karena kita ini plural, adik-adik dengan berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Silakan adik-adik pelajari ilmu agama, karena itu kepentingan batin kita untuk kemudian menyambung koneksi kita dengan Tuhan. Kemudian cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani ini bisa kita lakukan dengan cara istirahat, tidur yang cukup, jangan sampai diporsir. Kita punya tugas, oke, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya hak pada tubuh kita untuk kita jaga. Maka istirahat, tidur yang cukup. 2, makanan sehat. Tubuh kita ini kalau ingin terus dalam kondisi fit, maka harus dibantu dengan asupan makanan, minuman yang sehat, menyehatkan, bergizi. Olahraga ini jangan lupa. Jangan sampai kita hanya 7 hari itu full untuk bekerja, tapi lupa dengan olahraga. Karena kita sering menggerakkan, ya gerak olahraga dengan gerak bekerja tentu berbeda. Kondisi psikis, ya dengan kita tidak buruk sangka kepada orang lain, itu bagian dari menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian kita baik kepada orang lain, tidak mudah buruk sangka, tidak mudah untuk dengki kepada orang lain, itu menjaga kondisi psikis. Dan sosial, kita bergaul, berinteraksi dengan orang lain, termasuk sosial media itu kita tetap bersosial, hanya saja melalui cyber media secara digital atau daring. Lalu bagaimana pengendalian diri? Ya, definisi pengendalian diri itu kemampuan, berarti ada effort, ada ikhtiar, kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya, mengkontrol dirinya sendiri secara sadar. Bukan tidak sadar, harus sadar. Agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Kalau kita tidak ingin dirugikan oleh orang lain, maka kita jangan merugikan orang lain. Sehingga sesuai dengan norma sosial, aturan yang berlaku di masyarakat, kita ikuti dan bisa diterima oleh lingkungannya. Kapasitas kita nih sebagai manusia untuk mengendalikan respon, terutama dalam fungsinya untuk beradaptasi dengan norma ideal. Kita baru di satu lingkungan, maka kita harus pandai menyesuaikan diri, beradaptasi, termasuk juga dengan norma yang berlaku. Ya, norma ideal, moral, ekspektasi sosial, dan pencapaian jangka panjang. Nah, pengendalian diri berkaitan erat dengan internal locus of control dan efikasi diri. Artinya kita ini punya pengendalian diri dari diri kita sendiri. Kalau kita sering berkata, gua gimana gua sendiri, justru kita harus bisa mengendalikan diri, bukan dengan ego kita saja. Efikasi diri. Ini Rosenbaum, seorang psikolog tahun 1980, dia menuturkan bahwa konsep awal pengendalian diri telah dimulai pada bidang ilmu psikologi sejak tahun 1977 dengan istilah efikasi diri. Apa itu efikasi? Oke, adik-adik. Efikasi diri adalah keyakinan diri seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Artinya kita mau melakukan sesuatu, kita memiliki keyakinan. Efikasi diri menentukan seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Bagaimana kita ini akan melakukan sesuatu, itu diawali efikasi tadi. Kemudian, internal locus of control. Ini masih kata Rosenbaum, seorang psikolog. Istilah pengendalian diri dan mengoperasionalkan konsep awal tentang pengendalian diri lewat skalanya self control schedule. Bahwa kita punya pengendali dalam diri kita. Bahwa pengendalian diri dapat dipelajari dan perlu adanya keyakinan bahwa ia mengontrol perilakunya sendiri tanpa bantuan dari luar dirinya. Artinya dia punya kendali diri sendiri. Seperti halnya kita pakai setir atau stang, itu kita kendalikan diri sendiri, tidak dikendalikan oleh orang lain. Pengendalian diri berhubungan dengan internal locus of control, yaitu kecenderungan seseorang menganggap penguatan atau hasil dari perilaku
berasal dari perilaku mereka sendiri dan karakteristik personal. Jadi pengendalian dari diri kita sendiri. Nah, Baumeister dan Hatterton memulai penelitian yang mengacu pada konsep awal pengendalian diri oleh Alex Bandura ya, dengan istilah regulasi diri. Pengendalian diri dan regulasi diri mengacu pada hal yang sama, yaitu kapasitas seseorang untuk mengendalikan perilaku dirinya yang muncul secara tiba-tiba dan mengganti perilaku tersebut dengan perilaku lain yang lebih sesuai. Kita sering berubah-ubah dalam berperilaku. Karena apa? Karena kita punya kontrol. Menurut kita ini baik. Kemudian tiba-tiba kita berubah dengan perilaku yang lebih sesuai, yang menurut kita lebih baik. Nah, perilaku itu bisa berbentuk satu pikiran, menolak pikiran buruk dan berusaha berkonsentrasi. Ketika kita punya anggapan yang buruk, lalu kita segera mengubah dan menolak pikiran buruk itu dan berusaha konsentrasi. Kedua, mengubah emosi, melepaskan perasaan yang tidak menyenangkan, yang tadinya kita benci, yang tadinya kita takut, kita bisa ubah emosi itu menjadi yang baik. Lalu meregulasi impuls, bertahan terhadap godaan. Ketika ada godaan, saat kita ujian, ada teman kita sedang mempersiapkan untuk ujian akhir semester, lalu ada teman kita ngajak untuk main, ngajak untuk hura-hura dan sejenisnya, maka kita ini berusaha bertahan pada posisi kita dan tidak mudah terbawa oleh godaan. Nah, kita meningkatkan performansi kerja. Oke. Aspek-aspek pengendalian diri. Pertama, standar-standar ada mengacu pada adanya tujuan-tujuan. Kita punya tujuan, visi yang jelas, persepsi-persepsi ideal, norma-norma yang ada di sekitar kita, dan pedoman lainnya akan menentukan secara spesifik respon perilaku yang diinginkan. Pengawasan mengacu pada bagaimana seseorang menjaga perilakunya sesuai dengan standar-standar yang telah ia miliki. Kita mengawasi apa yang akan kita lakukan, terutama juga kita evaluasi. Nah, kapasitas untuk berubah, kita bisa berubah, bisa. Nah, ini mengacu pada kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengganti atau membatasi perilaku yang tidak sesuai. Mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik. Kita sudah pandai memilah dan memilih. Sikap pengendalian diri. Satu, sabar. Kita sabar itu kalau dalam agama menahan mana yang layak dan tidak layak dilakukan. Percaya diri. Kita percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, teguh pendirian, istiqomah, konsisten. Ya, tidak mudah goyah. Kita sudah punya cita-cita, kita sudah punya tujuan, jangan mudah goyah. Yang keempat, sikap pengendalian diri adalah jujur. Kita jujur terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Bekerja keras, sungguh-sungguh, tidak pantang menyerah. Disiplin, bagaimana waktu dan semua target kita berusaha disiplin. Manfaat hormat pada diri sendiri. Apa manfaatnya? Pertama, orang lain dapat menilai diri dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita akan dihormati oleh orang lain, sedangkan kita sendiri ya tidak menghargai diri kita sendiri. Kita mampu mengetahui kelemahan maupun kelebihan terhadap diri sendiri. Ya, hormat pada diri sendiri, kita lihat pada diri sendiri dengan evaluasi, introspeksi diri. Oh, ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Kekurangannya kita bisa tutupi dan bisa kita tambah, perbaiki. Membangun image yang baik di masyarakat. Kalau kita sering mendengar istilah membangun citra, maka untuk hal yang positif bukan kemudian menutupi seakan kita ini hebat atau bagus, tidak. Justru untuk memperbaiki diri dan agar dihormati oleh orang lain. Karenanya kita perbaiki diri kita dengan cara apa? Dengan memperbaiki kualitas kita. Sehingga image kita menjadi baik di mata masyarakat karena kualitas kita. Bukan dibuat-buat. Nah, kemudian hidup menjadi tenang dan damai, terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit hati. Kita hormat dari diri sendiri, ya kita berusaha untuk menjadi tenang, damai. Karena kita tahu diri kita siapa. Selanjutnya, tidak mudah untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Karena kita menghargai diri kita, masa iya sih gue melakukan mencuri, gue nggak mau dah. Itu kan menghormati diri kita sendiri, sehingga kita
mengantisipasi dan menghindari perbuatan yang negatif. Dan yang selanjutnya dapat mengoptimalisasikan terhadap bakat dan minat dalam diri kita sendiri. Yang tahu diri kita adalah diri kita, meskipun kita butuh oleh orang lain untuk mengetahui apa bakat kita. Ya. Oke, inilah mungkin adik-adik bahasan kita pada kesempatan ini. Kita telah membahas bagaimana hormat terhadap diri kita sendiri. Baik, silakan adik-adik berusaha memahami apa yang telah saya sampaikan, dan terakhir sebagai bentuk tugasnya adik-adik buat 1 atau 2 atau sampai 5 menit satu vlog bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Ya, sesuai dengan pemahaman adik-adik yang adik-adik tangkap dari perkuliahan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.